Selamat sore teman-teman. Inilah Chatterbox edisi Kamis 2 April 2026. Ya, untuk alasan penyeimbangan antara yang live dengan yang tidak live, jadi untuk sore ini kita bikin yang tidak live-nya dulu. Dan karena kondisi cuacanya juga tidak terlalu memungkinkan untuk kita membuat video yang panjang, teman-teman. Jadi saya maghribnya juga dekat di Masjid Al-Karim Bintara Permai saja karena kondisi cuaca yang agak merisaukan, ya. Jadi setelah saya membuka kotak Pandora dari keluarga besar almarhum papa saya, ya, rentetan dusta-dusta dan kebohongan-kebohongan yang telah terungkap oleh saya, ya. Lalu masa lalu pernikahan ayah sambung saya yang seperti itulah pokoknya, ya. Yang saya bilang, ya, ini adalah seorang suami dan seorang bapak yang tidak bertanggung jawab. Masa cuma 3 tahun nikah, anak umur 3 tahun ditinggalin dan tidak dinafkahi lahir batin selama 8 tahun, ya. Anda bayangkan itu. Lalu puncaknya memisahkan diri selama 6 tahun hingga ujungnya cerai, datanglah untuk nikah dengan mama saya. Makanya saya bilang, begitu juga dengan mama saya yang kotak Pandoranya juga sudah saya buka, gitu. Ada kepuasan tersendiri buat saya setelah saya membuka kotak Pandora itu. Artinya apa? Saya bisa mencari celah-celah, titik-titik kekurangan dari ketiga pihak yang saya bongkar semua, sebongkar-bongkarnya, dan teman-teman kan sudah nonton. Itu sudah ditonton lebih dari 100 orang, ya. Nah, ini bisa menjadi sarana buat saya mengawasi tindak tanduk dari keluarga papa saya, dari wak saya, dari bau saya, dari uda saya, berikut sepupu-sepupu saya, supaya tidak bohong lagi, supaya tidak bersemena-mena dengan saya. Pun begitu juga dengan ayah sambung saya, dengan mama saya. Celah-celahnya sudah saya tahu, sehingga tidak lagi bisa bersemena-mena lagi dengan saya, gitu lah. Karena kalau ketahuan bersemena-mena lagi dengan saya, ya, apalagi main suruh-suruh saya seenak jidat, ya, ayah sambung saya, akan ada lagi kotak Pandora yang akan saya bongkar. Ya, saya tinggal menggunakan narasi, ya lah, sama anak kandung aja lu begitu, jangan-jangan anak kandung lu waktu masih kecil lu gituin juga. Anak kandung lu waktu masih kecil lu tinggalin dan lu nggak nafkahin. Bapak macam apa lu, gitu kan? Saya bisa seperti itu, teman-teman, menggunakan narasi seperti itu. Karena kotak Pandoranya sudah saya bongkar. Ya, dengan cara yang teman-teman tidak perlu tahu lah. Yang jelas kotak Pandoranya sudah saya bongkar, dan bagaimana dokumen perceraian ayah sambung saya dengan si bunda itu sampai ke saya, teman-teman saya kira tidak perlu tahu lah, ya. Yang jelas dokumennya sudah saya buka, dan itulah ultimate strike-nya dari saya. Jadi jangan, makanya saya banti-banti kalau berani-berani membuat sakit hati saya, membuat rugi saya, membuat saya terluka, gitu ya. Saya bisa saja membuka kotak Pandora dari orang-orang yang melakukan hal tersebut kepada saya, bahkan lebih daripada yang saya lakukan kepada 3 pihak ini. Jadi harap berhati-hati aja. Karena saya puas ketika saya sudah berhasil membuka kotak Pandora, itu saya bahagia, jujur. Saya sangat bahagia dan sangat puas, gitu. Mau teman-teman itu bilang aib atau apa, saya nggak peduli. Karena ini bukan masalah person to person, bukan masalah pribadi ke pribadi, tidak. Tapi ini hanya masalah behavior, masalah acts, masalah maneuvers.
Ya, bedakan. Kalau otak Anda tidak sampai, ya, lebih baik Anda menjauh dari saya. Karena saya bisa membedakan mana omongan yang bersifat person to person sehingga bisa diterjemahkan sebagai insulting atau menyerang pribadi dan sebagainya, atau menyenggol pribadi dan seterusnya, dan mana yang kita menyerbu bukan badan pribadinya tapi perilakunya, tindak tanduknya dan sebagainya. Sama seperti teman-teman Kristen yang menyerbu Edis Sidabutar atau Edis TV di TikTok, di media sosial. Mereka tidak menyerang pribadinya Edis dan kawan-kawan herder-herdernya itu, tapi yang mereka serang adalah ajarannya. Sekalipun maaf lahir batin teman-teman, dalam beberapa kasus memang ajarannya Edis TV, Edis Sidabutar itu memang biblikal. Sesuai dengan apa yang tertulis, apa yang tercatat, apa yang terpatri dalam Bible dan Gospel. Ya, itu harap pegang omongan saya baik-baik teman-teman, yang Kristen terutama. Dan itu berdasar. Kalau di kita, Edis TV, Edis Sidabutar itu kapabelnya dengan para salaf, para salafi, para wahabi yang tekstualis. Selain daripada Quran dan hadis, mereka tidak mau ikut. Ya, mereka sangat tidak mau bermazhab. Nah, kalau Kristen-Kristen lain kan ibaratkan kita nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang normal yang masih bermazhab, teman-teman. Ya, jadi itulah bedanya Edis dengan yang lain, teman-teman. Itu yang harus Anda tahu. Nah, mereka ini menyerang Edis dari ajarannya, bukan pribadinya. Dan fokus saja, jangan menyerbu Islam, nyenggol-nyenggol Islam, padahal we have nothing to do with your business. Itu aja. Jadi kalau otaknya nggak nyampe, ya lebih baik jangan berdialektika dengan saya. Jangan mengkritik saya, apalagi sampai membuat saya sakit hati. Karena kalau saya sakit hati, kotak Pandora bisa saya buka. Makasih teman-teman udah nonton, sampai ketemu lagi.